Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Asep Permana, akan menyampaikan materi tentang parameter pemotongan mesin CNC. Materi ini ditujukan untuk kelas 11 pada mata pelajaran teknik pemesinan non-konvensional. Selamat mengikuti. Yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada proses pengepresan adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan penyayatan pada proses pengerjaan pengepresan CNC. Pada gambar diperoleh informasi bahwa sistem persumbuan pada mesin CNC ini digerakkan pada 3 persumbuan, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalau kita lihat pada gambar ketiga yang berada di paling bawah, di sana terlihat ada pisau yang sedang menyayat benda kerja, di mana di sana terlihat bahwa pisau berputar dengan kecepatan tertentu, kemudian pisau juga bergeser dengan kecepatan tertentu. Nah, pergeseran dan perputaran ini adalah data-data teknologi yang menjadi parameter bagi mesin CNC dan ini perlu diperhitungkan sehingga hasilnya nanti berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Nah, untuk pergeseran ini ada beberapa pergeseran kenal dengan feeding dan pergeseran ini diatur oleh motor-motor pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi, ini berpengaruh terhadap kualitas pengerjaan. Jadi, ketika kita akan mengerjakan benda-benda yang keras, maka pergeseran pada setiap persumbuannya ketika melakukan pemotongan itu harus diperhitungkan. Jadi, tidak boleh terlalu cepat. Nanti kita akan membahas berapa perhitungan yang cocok untuk baja karbon tinggi, baja lunak, aluminium, kemudian untuk akrilik. Nanti kita bisa hitung parameternya. Nah, parameter pemotongan yang akan kita bahas yang pertama adalah kecepatan potong atau cutting speed, biasa dikenal dengan CS. Kemudian ada juga bisa di PC, itu sama-sama saja. Kemudian yang kedua adalah kecepatan putaran mesin, satuannya revolution per menit atau RPM. Kemudian kecepatan pemakanan, biasanya satuannya dalam meter per menit, kita kenal dengan feet atau F. Kemudian waktu proses pekerjaan selama mesin bekerja untuk penyayatan. Untuk kecepatan potong atau cutting speed, kita akan membahas mengenai kemampuan alat potong dalam menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang dibagi waktu. Dalam hal ini meter per menit, atau dalam satuan British feet per menit. Pada gerak putar, seperti pada mesin flash CNC, kecepatan potong CS adalah keliling lingkaran benda kerja dikalikan dengan putarannya, sehingga dirumuskan CS dengan V dikalikan dengan D dikalikan dengan N. Satuannya adalah meter per menit, di mana CS adalah kecepatan potong, kemudian V adalah nilai konstanta 3,14 atau 22/7, kemudian D adalah diameter alat potong, dan N putaran mesin atau putaran benda kerja dalam satuan putaran per menit atau RPM. Faktor yang mempengaruhi harga dari kecepatan potong. Yang pertama adalah bahan benda kerja atau material. Semakin tinggi kekuatan bahan yang dipotong, maka harga kecepatan potongnya semakin kecil. Artinya semakin keras benda kerja, maka semakin kecil pergeseran waktu potongnya. Kemudian jenis alat potong. Semakin tinggi kekuatan alat potong, maka harga kecepatan potong semakin besar.
ini bisa dicontohkan misalkan alat potong yang digunakan adalah karbida, dibandingkan dengan HSS maka karbida lebih tinggi. Kemudian besar kecepatan penyayatan atau asutan. Jadi semakin besar jarak asutan maka kecepatan potongnya juga harus semakin kecil. Kemudian kedalaman penyayatan. Ini juga sama, semakin tebal penyayatan maka harga kecepatan potongnya maka semakin kecil. Kemudian kita akan membahas kecepatan potong bahan. Nah, prinsip kecepatan pemotongan pada suatu material tidak dapat dihitung secara matematis, namun dilihat dari pengalaman empiris waktu pengerjaan permesinan. Kemudian setiap material memiliki kecepatan potong tersendiri berdasarkan karakteristiknya dan harga kecepatan potong tiap material itu berbeda. Di sini ada dua perbandingan antara cutter fresh HSS dan karbida. Seperti dijelaskan di sebelumnya bahwa karbida itu lebih kuat dan lebih keras. Ini biasanya digunakan di industri, sedangkan di sekolah biasanya menggunakan HSS. Nah, di sini sebagai perbandingan saja untuk bahan baja lunak untuk cutter HSS itu diperoleh cutting speed-nya adalah 18-21 meter per menit. Hal ini bisa dipilih rentang di antara 18-21. Boleh misalkan 19 atau 20. Kemudian kalau menggunakan karbida ini bisa 30-250 meter per menit. Ini rentang yang luar biasa besar. Ini juga dilihat dari kualitas cutter karbidanya. Kemudian untuk aluminium misalkan 90-150 untuk HSS, kemudian 90-180 untuk karbida. Ini tidak terlalu jauh berbeda antara aluminium untuk karbida dan HSS. Untuk kecepatan putaran mesin, satuannya adalah RPM atau revolution per menit. Dimaksudkan adalah putaran untuk kemampuan kecepatan putaran mesin melakukan pemotongan penyayatan dalam 1 menit. Kemudian mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa dalam proses penyayatan adalah putaran mesin dari benda kerja. Nah, kita masukkan rumusnya adalah N sama dengan CS dibagi VD. Satuannya RPM. Nah, perlu diketahui di sini, karena di sini ada satuannya CS itu adalah meter per menit, kemudian diameter ini satuannya adalah milimeter, maka perlu adanya penyesuaian. Nah, penyesuaiannya nanti dikalikan dengan 1000 untuk merubah dari mili ke meter. Jumlah putaran mesin atau N dalam 1 menit, karena kita ketahui bahwa satuan dalam CS itu adalah meter per menit, sedangkan satuan diameter pisau yang sudah dijelaskan tadi adalah dalam satuan milimeter, maka kecepatan potong pada sumbu utama itu harus dihitung dengan ketentuan N sama dengan 1000 CS dibagi V dikalikan dengan D. Ini konversi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan ketentuan bahwa N sama dengan putaran mesin dalam satuan RPM. Kemudian CS kecepatan potong dalam satuan meter per menit. Kemudian V adalah konstanta nilai 3,14 atau 22/7 dan D adalah diameter dalam satuan milimeter. Berikut adalah contoh perhitungan untuk putaran mesin. Sebuah baja lunak yang akan dilakukan proses pengepresan dengan pisau fresh cell and mill berdiameter 50 mm dan kecepatan potong 25 meter per menit. Berapakah kecepatan putarnya? Kita bisa menggunakan rumus dasar seperti yang dijelaskan tadi, N sama dengan 1000 CS dibagi dengan V dikalikan dengan D. N sama dengan 1000-nya kita masukkan, CS-nya kita masukkan 25, kemudian V-nya kita masukkan 3,14, kemudian diameternya kita masukkan 50. Hingga diperoleh nilai adalah 159,235 RPM.
Nah, hasil perhitungan di atas adalah acuan teori putaran mesin. Nah, ini juga harus menyesuaikan dengan putaran yang ada di mesin. Jadi kita konversikan nanti di sana di mesin apakah ini putarannya dibawa ke 100 rpm atau ke 200 rpm. Tergantung variabel kecepatan yang ada di mesin. Kecepatan pemakanan feed F satuan milimeter per menit, di mana feed ini adalah kecepatan pemakanan pada saat proses pengepresan. Ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya adalah kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan pada saat penyayatan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Seperti yang terlihat pada gambar, kecepatan pemakanan pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil permukaan yang halus. Kemudian pengepresan bisa dilakukan dengan lebih tebal. Biasanya dilakukan pengepresan dengan teknik AFMIL. Kemudian pada proses penyelesaian atau finishing digunakan kecepatan pemakanan lebih rendah, kemudian putaran lebih tinggi, kemudian teknik yang digunakan adalah downmill, sehingga kualitas permukaan yang dihasilkan pada saat penyayatan lebih halus, kemudian proses pengerjaan juga bisa lebih cepat. Secara formulasi, besarnya kecepatan pemakanan pada mesin freeze ditentukan oleh seberapa besar pergeseran pisau freeze dalam satuan milimeter per putaran. Di sini dirumuskan F sama dengan hasutan F kecil dikalikan dengan putaran mesinnya. Kemudian di sini F adalah kecepatan pemakanan. F kecil ada besar pemakanan atau bergesernya pahat dalam satuan milimeter per putaran. Kemudian N adalah putaran mesin dalam satuan putaran per menit. Nah, untuk perhitungan asutan mempertimbangkan kecepatan per gigi dari pisau. Secara teoritis, kecepatan asutan dihitung dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan N dikalikan dengan F VT dikalikan dengan ZN, di mana F adalah asutan atau feed, ya, kemudian N adalah jumlah putaran per menit, kemudian FVT adalah feed per tit atau feed dalam per gigi dalam satuan mili pergeseran per 1 gigi, kemudian ZN adalah jumlah gigi pisau. Berikut adalah contoh soal kecepatan pemakanan, tapi ini dikerjakan ya oleh kalian. Bapak berikan contoh, nanti kalian kerjakan. Sebuah benda kerja akan di-freeze dengan putaran mesin N sama dengan 560 putaran per menit. Dan besaran pemakanannya adalah 0,2 mm per putaran. Berapa besar kecepatan pemakanannya? Ini mudah, tinggal masukkan saja ke rumus F sama dengan kecil dikalikan dengan N. Mudah kan? Silahkan nanti dikerjakan. Nanti diperiksa pada saat pembelajaran di kelas. Nah, kita akan melakukan perhitungan waktu pemesinan mesin CNC. Pada gambar, kita melihat ada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa panjang total pengepresan ditunjukkan dengan huruf L adalah panjang pengepresan rata. L kecil ditambah adalah start awal pisau. Jadi pisau itu dikondisikan beberapa mili dari benda kerja. Kemudian LA itu adalah area lepas, area bebas setelah pisau melalui benda kerja. Jadi area bebasnya sebelum dan setelah tadi ada L, kemudian ada LA. Kemudian ada benda kerja kita namakan dengan LU. Jadi L di sini adalah penjumlahan dari LA tambah L kecil ditambah dengan LU. Nah, untuk menilai kecepatan pemakanan dengan berpedoman pada uraian sebelumnya, maka diperoleh data bahwa F sama dengan F kecil dikalikan dengan N. Nah, berdasarkan prinsip yang telah diuraikan di atas, maka diperhitungkan waktu pemesinan pengepresan itu dinamakan dengan TM dapat dihitung sebagai berikut. TM sama dengan
L besar dibagi dengan F, satuannya adalah menit, di mana L besar adalah L ditambah dengan LA ditambah dengan LU. Kemudian F adalah F kecil dikalikan dengan T dikalikan dengan N. Nah, ini adalah keterangannya. T adalah jumlah mata sayap alat potong, F adalah pemakanan tiap mata potong, N adalah RPM, kemudian L adalah jarak tempuh, L adalah panjang benda kerja, LA adalah kelebihan awal, LU adalah kelebihan akhir, F besar adalah pemakanan setiap menit, dan TM perhitungan mesin pengepresan rata pada saat pengoperasian mesin CNC. Nah, sekarang akan kita lihat soal perhitungan waktu mesin CNC. Nah, di sini sebuah benda kerja akan dilakukan proses pengepresan sepanjang 250 mm dengan pisau press jari. Data parameter sebagai berikut. M sama dengan 460 putaran per menit, F kecilnya 0,13, LA-nya 20 mm, LU 20 mm, sedangkan T-nya adalah 6. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali pemakanan? Tentu saja kita cari F besar terlebih dahulu, di mana F sama dengan F kecil dikalikan T dikalikan N. Berdasarkan data diketahui di atas diperoleh 0,13 dikalikan 6 dikalikan 460, diperoleh hasilnya adalah 239,2. Setelah itu kita tentukan, jumlahkan L-nya berapa. L itu sama dengan L kecil tambah LA tambah LU. L sama dengan 250 ditambah 20 ditambah 20. Hasilnya ada 290. Sehingga waktu pengerjaan kita langsung bagi saja. L dibagi dengan F. 290 dibagi 239,2. Hasilnya adalah sekitar 1,213 menit. Nah, di sini ada perbedaan untuk penghitungan waktu pengeboran pada mesin press CNC. Perhitungan waktu pengeboran mesin press pada prinsipnya sama sih sebetulnya, cuma ada sedikit perbedaan di mana di sini ada penambahan LA-nya itu adalah 0,3 dari diameter. Kemudian L kecilnya juga sama ditambah dengan LU-nya, penambahannya itu harus lebih besar dari 0,3 diameter. Nah, di sini ditunjukkan bahwa panjang total pengeboran L adalah panjang pengeboran start awal ditambah dengan mata bornya LA 0,3 kali diameternya, sehingga L-nya sama dengan L ditambah 0,3 D. Untuk nilai kecepatan F-nya masih berpedoman pada uraian sebelumnya, yaitu F sama dengan F kecil dikalikan dengan N. Sehingga di sini TM-nya sama juga L dibagi dengan F. Nah, di sini L-nya yang berbeda. L sama dengan L kecil ditambah 0,3 D. F-nya masih menggunakan prinsip yang sama. Nah, berikut adalah contoh soal waktu pengeboran. Sebuah benda kerja dilakukan pengeboran pada mesin press sepanjang 38 mili dengan mata bor berdiameter 12 mm. Data parameter pemesinan yang ditetapkan sebagai berikut. Putaran mesin 800 rpm, pemakanan dalam satu putaran itu adalah 0,03 mm per putaran. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengeboran dalam satu kali pemakanan? Kita mencari L terlebih dahulu. L sama dengan L kecil ditambah 0,3 kali D. L-nya adalah 38 ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan 12 mili, diperoleh hasilnya 41,6 mm. Kemudian F-nya kita hitung, F sama dengan F dikali N. F kecilnya adalah 0,03 dikali dengan 800 rpm, diperoleh 1,733 menit. Nah, untuk tadi yang pengeboran, silahkan dituntaskan ya. Tinggal memasukkan T sama dengan L dibagikan dengan F. Nanti ketahuan hasilnya berapa, waktu pengerjaannya. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk bisa mengatur parameter dengan baik di mesin CNC. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.